Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu Fia dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Oke adik-adik, untuk hari ini kita akan menyimak bersama-sama mengenai wafatnya Abu Tholib. Adik-adik mau tahu ceritanya? Inilah dia kisahnya. Wafatnya Abu Tholib. Nama asli Abu Tholib adalah Imran, tetapi ia lebih dikenal dengan julukan Abu Tholib yang berarti bapaknya Tholib. Dia diberi julukan Abu Tholib karena anak pertamanya bernama Tholib. Abu Tholib adalah paman dan sekaligus ayah asuh dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengasuh Nabi Muhammad dengan jiwa raganya. Ketika Nabi Muhammad berdakwah dan mendapat rintangan dan halangan, Abu Tholib lah yang membelanya. Dan adik-adik pasti udah tahu nih, Abu Tholib adalah salah seorang dari putra Abdul Muthalib. Ia adalah kakak dari Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Abu Tholib mempunyai 6 orang anak, yaitu yang pertama Tholib, Ja'far, Ali, Aqil, Faktihah, dan Jumanah atau biasa dipanggil Ummi Hani. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa perhatikan silsilah Abu Tholib di papan tulis. Di situ ada Abdul Muthalib. Beliau mempunyai anak Haris, Zubair, Abu Tholib, Abu Lahab, Abdullah, Abbas, dan Hamzah. Nah, di sini ada Abu Tholib anak yang ketiga. Nah, Abu Tholib mempunyai 6 orang anak yang tadi Ibu sebutkan. Ada Tholib, Ja'far, Ali, Aqil, Faktihah, sama Jumanah. Nah, adik-adik ada kisah yang menarik nih. Sebelum wafatnya Abdul Muthalib sempat memberi wasiat kepada Abu Tholib agar mengasuh dan memelihara cucunya Nabi Muhammad dengan baik. Wasiat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, memelihara dan mendidiknya sesempurna mungkin. Dia menganggap keponakannya itu sebagai anaknya sendiri, bahkan lebih diutamakan, dihormati, dan dihargai. Seperti yang kita tahu ya adik-adik dari video Ibu yang sebelumnya, bahwa kenapa Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Tholib, karena ayah Nabi Muhammad SAW sudah meninggal sejak Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Kembali lagi ke cerita Abu Tholib. Ternyata Abu Tholib termasuk keluarga yang sederhana. Keadaan ekonomi serba terbatas. Anaknya banyak, sedangkan harta yang dimilikinya sedikit. Hal ini menimbulkan kesadaran pada diri Nabi Muhammad untuk membantu kesulitan hidup yang selalu dialami oleh pamannya. Meskipun tadi di atas Ibu ceritakan bahwa Nabi Muhammad itu selalu diutamakan, dihormati, dan dihargai, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak diam saja. Beliau berusaha meringankan beban pamannya itu dengan cara mengembala kambing, baik itu milik keluarga maupun milik orang lain. Nah, dari pekerjaannya itu, Nabi Muhammad mendapatkan upah yang digunakannya untuk membantu keperluan keluarga pamannya. Pada usia remaja, Nabi Muhammad membantu perniagaan pamannya. Di tengah-tengah keluarga sederhana itulah Nabi Muhammad SAW tumbuh dan dibesarkan. Kita kembali ke Abu Tholib ya. Nah, Abu Tholib adalah salah seorang keluarga yang amat sangat mencintai Nabi Muhammad. Peran Abu Tholib tidak hanya sebatas melindungi fisik Nabi, tetapi ia juga memikirkan masa depan dan rumah tangga Nabi. Abu Tholib melakukan pendekatan dan meyakinkan agar Nabi Muhammad mau menerima lamaran Khadijah. Meskipun awalnya Nabi Muhammad kelihatan ragu untuk menerima pinangan Khadijah, tetapi karena peran Abu Tholib dalam meyakinkan Nabi Muhammad,
bahwa Khadijah adalah seorang perempuan yang berbudi pekerti luhur dan memiliki kedudukan terhormat. Maka Nabi Muhammad menerima Khadijah sebagai istrinya. Dari situlah berhasilnya peran Abu Thalib menghubungkan keduanya menjadi suami istri, membuat Nabi Muhammad tidak saja disegani, tetapi juga dihormati. Sebab kedudukan Nabi Muhammad yang berstatus sebagai orang yang berkecukupan dan memiliki kedudukan yang terhormat, karena menjadi suami dari seorang perempuan yang kaya raya dan disegani masyarakat. Jadi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Abu Thaliblah yang memiliki jasa paling besar dalam mendidik Nabi Muhammad SAW dan memikirkan masa depannya. Dengan demikian, Abu Thalib bukan saja sebagai sosok seorang paman, tetapi juga sudah menjadi seperti seorang ayah bagi Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib telah memberikan bantuan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad selama lebih dari 40 tahun. Ia bersahabat dan kadang-kadang melawan orang lain demi melindungi dan membela Nabi Muhammad dari sejak anak-anak sampai beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Dia dengan gagah berani telah membela dan melindungi keselamatan Nabi Muhammad dalam menghadapi berbagai rintangan dalam berdakwah. Akan tetapi, sangat disayangkan, pada saat-saat menjelang ajalnya, ia tidak sempat menyatakan masuk Islam. Ia tetap memeluk agama nenek moyangnya. Semoga Abu Thalib diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan mengurus dan menghormati Nabi Muhammad. Amin. Abu Thalib wafat tahun ke-10 kenabian pada usia 87 tahun. Ketika pamannya meninggal dunia, Nabi Muhammad sangat terpukul dan bersedih. Air mata beliau membasahi pipinya. Sambil mengusap kening pamannya, Nabi Muhammad mendoakan agar pamannya diberikan imbalan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jasanya yang demikian besar. Aduh, ini sangat menyedihkan anak-anak. Setelah Abu Thalib wafat, kaum kafir Quraisy semakin leluasa melancarkan tekanan dan ancaman terhadap Nabi Muhammad. Mereka sangat berani menghina dan menyakiti beliau. Mereka secara terang-terangan memusuhinya. Bahkan orang awam pun berani melempar kotoran ke kepalanya sehingga pulang ke rumah dalam keadaan berlumuran kotoran. Karena begitu berat dan hebatnya penderitaan yang dialami Nabi Muhammad, sehingga beliau menamainya sebagai Amul Huzni, yaitu tahun berduka cita. Ya, selesai deh kisahnya. Untuk minggu depan, insya Allah Ibu akan bawakan kisah tentang penghinaan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib. Untuk hari ini, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.